Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ala kulli syai'in wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia akan bersama-sama saya di dalam surga. Insyaallah. Mudah-mudahan kita sekalian yang ada dalam masjid ini ya dapat termasuk di dalam golongan ini, insyaallah. Asal kita istiqomah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita termasuk di dalam golongan tersebut, insyaallah. Mengawali bicara kita, mari senantiasa kita menjaga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita masih diberikan lagi kekuatan, kesehatan untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Ya alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diamanahkan kepada saya adalah bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Kalau ditanya bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka jawabannya adalah yang pertama, amalkan perintahnya dan lakukan sunnah-sunnahnya. Jadi dua, yang pertama kita dianjurkan melaksanakan perintahnya dan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka insya Allah dengan kita lakukan ini, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita sekaligus mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 31. Kemudian kita amalkan sunnah-sunnahnya. Dengan mengamalkan sunnahnya berarti Rasulullah katakan dia mencintai. Sungguh dia mencintai. Dan barang siapa mencintaiku, dia akan bersama-sama saya di dalam surga. Masya Allah. Saya kira surga ini menjadi fokus kita, menjadi cita-cita kita semua nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan bahwasanya kita yang pertama kita menghidupkan atau melaksanakan mengamalkan perintah. Apa perintah Rasulullah SAW? Perintah yang pertama di dalam pada saat Rasulullah SAW melaksanakan khutbah wada waktu haji terakhir Rasulullah haji yang melaksanakan haji wada, maka di dalam khutbahnya dia sampaikan bahwasanya jadi dia yang pertama kali disampaikan bahwasanya wahai sahabatku, hendaknya kalian pada saat ini memperhatikan baik-baik apa yang saya akan sampaikan, karena boleh jadi pertemuan seperti ini yang berikutnya mungkin tiada lagi. Maka di dalam khutbah tadi yang pertama disampaikan ialah hendaknya yang datang kali ini menyampaikan kepada yang tidak datang. Pada saat itu rombongan haji Rasulullah dihadiri oleh sekitar 194.000 sahabat. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ya banyak sebetulnya yang disampaikan Rasulullah. Tapi yang pertama kali disampaikan adalah hendaknya menyampaikan kepada yang tidak datang. Intinya dakwah. Bagaimana kita menyampaikan apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah lakukan, sunnah-sunnahnya, itu yang kita buat. Maka dengan melakukan semua ini, mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama sampaikan bahwasanya semua kegiatan yang kita lakukan, semua amal-amal yang kita amalkan dalam kehidupan kita ini, apabila mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Semua. Jadi umat Rasulullah SAW ya, kalau yang bukan umat Rasulullah SAW ya tentu tidak. Walaupun dia buat amal sunnah Rasulullah, mencontoh Rasulullah SAW, ya tidak dapat seperti. Jadi apa saja kita buat dengan mencontoh Rasulullah, maka insya Allah itu dinilai ibadah. Sehingga ulama sampaikan, pada saat nanti kita terima catatan amal kita di akhirat, semua catatannya itu ibadah semua. Padahal kita di dunia ini, Masya Allah, banyak sekali amal-amal yang kita buat. Bahkan masuk WC itu, masuk kamar mandi, kalau mengikuti sunnah Rasulullah, dinilai ibadah. Kita makan, kita bangun, seluruhnya, seluruh kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, ini dinilai ibadah kalau mengikuti sunnah Rasulullah. Masalahnya sekarang, bisakah kita hidupkan sunnah Rasulullah? Ya yang praktis-praktis saja, yang mudah. Kita bangun tidur, ya baca doa, bangun tidur, langsung ke kamar mandi, ambil air dulu, kemudian kita ibadah, Masya Allah. Ya kalau ibadah ya tapi memang sudah ibadah. Yang lain saja dinilai. Keluar rumah, pergi bekerja, kantor, kalau mengikuti sunnah, maka insya Allah dinilai ibadah kita. Hadirin jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena materi ini 2 sampai subuh juga, maka kami buat bagi 2 jadi penjelasannya. Pada malam ini insya Allah kita mereview bagaimana sahabat Rasulullah SAW dulu mencintai Rasulullah. Kemudian insya Allah besok subuh ya bagaimana kita apa-apa yang kita buat sehingga bisa dikatakan mencintai Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan kisahnya Umar radhiyallahu anhu. Satu saat Umar radhiyallahu anhu menyampaikan perihalnya kepada putranya Abdullah bin Umar. Disampaikan bahwasanya satu saat saya dengan Rasulullah bersama sebagian sahabatnya keluar berjalan bersama. Kemudian dalam perjalanannya Rasulullah memegang tangannya Umar radhiyallahu anhu. Setelah dipegang, ya kaget juga Umar. Maka Umar katakan, demi Allah, ya Rasulullah, saya betul-betul mencintai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, termasuk kamu mencintai saya lebih daripada kedua orang tuamu? Umar katakan, iya. Termasuk kepada anak keturunan? Iya ya Rasulullah. Termasuk dirimu sendiri? Umar agak tidak tidak segera. Dia bilang tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, wahai Umar, ketahuilah bahwasanya kalau kamu tidak mencintai saya melebihi dari 10 keluargamu termasuk dirimu, maka belum sempurna imanmu. Maka Umar radhiyallahu anhu diam, fikir sejenak. Maka setelah beberapa saat kemudian Umar katakan, demi Allah ya Rasulullah, saya mencintai antum melebihi daripada cinta terhadap diri. Rasulullah katakan, nah ini yang benar ya Umar, baru benar keimananmu kepada saya. Apa yang terjadi dengan anak putranya Umar radhiyallahu anhu? Setelah berhenti dia katakan, wahai Abi, kenapa tadi pendirianmu berubah? Sebelumnya kamu tidak bilang iya. Ditanya Rasulullah, apa engkau lebih mencintai dirimu daripada saya? Ini pertanyaannya putranya Umar. Kemudian Umar menjawab, wahai putraku, setelah saya berpikir, ternyata nanti di akhirat kita ini semuanya hancur, tidak ada apa-apanya. Sementara Rasulullah, Masya Allah, dia abadi, dia memberi syafaat kepada kita semua. Maka itulah sebabnya saya mencintai Rasulullah lebih tinggi daripada mencintai diri saya. Apa pelajaran yang bisa kita dapat dari sini? Yang pertama, bahwasanya ini pengalaman yang berharga atau pengetahuan yang berharga, apalagi karena yang kita alami yang bagus, apalagi menyangkut dengan Rasulullah SAW. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Perlu kita
ceritakan. Yang kedua, bahwasanya setiap amal kita pertimbangan akhirat jauh lebih utama. Apa saja yang kita buat, yang kita mau amalkan, hidup dulu bagaimana di akhirat. Nanti kemudian baru kita bagaimana di dunia. Nah tentunya yang kita hadapi, keperluan di dunia ini lebih mendesak di akhirat. Ya kita belum tahu. Nah ini masalah. Nah ini tergantung sekalian kepada kita sekalian iman kita. Apabila iman kuat dalam diri kita, maka insya Allah kita mengalahkan dunia daripada pertimbangan akhirat. Selalu kita menghitung bagaimana nanti di akhirat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi riwayat ini untuk ibu-ibu, karena ini Julaibi bisa Julaibi, tapi sebetulnya bukan Julaibinya yang terangkat di sini, sebetulnya calon istrinya. Saya cari namanya calon istrinya, tapi ternyata tidak ada. Jadi Julaibi ini orangnya kerdil, hitam, tidak punya apa-apa. Bahkan orang tuanya juga tidak dikenal, tidak ada yang tahu. Termasuk Julaibi sendiri tidak tahu orang tuanya. Jadi miskin Pak. Tapi sahabatnya Rasulullah SAW. Satu saat Rasulullah tegur Julaibi, wahai Julaibi, tidakkah engkau mau nikah? Julaibi jawab, siapa pula orang yang ingin dengan saya ya Rasulullah? Keadaan saya seperti begini, tidak punya harta, tidak punya segala-galanya, tidak. Begitu jawabannya Julaibi. Hari kedua disapa lagi Rasulullah, wahai Julaibi, tidakkah engkau mau menikah? Begitu lagi jawabannya. Nanti pada hari ketiga ditegur oleh Rasulullah, baru itu pun sebetulnya dia tidak jawab, dia diam. Langsung Rasulullah ambil tangannya, dibawa, diantar ke salah seorang toko Kamasa, toko ini masalah pemuka Kamasa lagi ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, kasih salam, dijawab salam Rasulullah. Langsung dikatakan kepada tuan rumah, saya akan melamar putri. Maka si tuan rumah, alhamdulillah, siapa pula yang tidak bersyukur dengan perkenan dengan Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ini bukan untuk saya, Fulan. Ini untuk Julaibi. Kaget juga. Kalau untuk Julaibi, ya Rasulullah, saya bicara dengan ibu, dengan istri saya. Maka dia pamit masuk, dia sampaikan kepada istrinya, ini Rasulullah melamar anak kita untuk Julaibi. Ini Julaibi ini tidak ada apa-apa. Semua orang Madinah malah tidak mau bergaul dengan Julaibi. Begitu miskinnya, kasihan, tidak ada apa-apa. Tapi Rasulullah sahabat Rasulullah. Maka begitu disampaikan kepada istrinya, langsung dia bilang, Julaibi, aku tidak mau. Tidak, keluarga kita tidak mungkin bermenantu Julaibi. Si sang wanita ternyata mendengar percakapan orang tuanya keluar, si anak gadis. Langsung dia datang kepada orang tuanya, wahai ayah ibu, kalian tidak takut dengan sumpahnya Rasulullah? Kalian tidak takut dengan
Kalau kita tolak permintaannya, demi Allah saya terima, saya sendiri terima. Sebab tidak mungkin Rasulullah membawakan mudarat kepada kita. Tentunya Rasulullah SAW ada kebaikan. Semua apa yang kata Rasulullah ada kebaikan. Walaupun kita pada saat itu mungkin ya semua orang Madinah tidak ada yang senang dengan baik. Tapi karena ada Rasulullah di belakangnya, maka Masya Allah si wanita ini rela dikawini oleh jelek. Wanita cantik lagi Masya Allah. Nah inilah pelajaran buat kita. Ya paling tidak kalau ada alim, ya, alim, kalau tidak ada apa-apanya, sebab orang alim ini ya wakilnya para dia pada saat ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar malam kita bisa bahas bagaimana bentuk amal kita mencintai Rasulullah SAW. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah tentunya dari berbicara. Untuk itu kami mohon maaf dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan membaca doa para majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.